Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Afifah Zahra dengan NIM 1903111000054 dari kelas B Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemanfaatan aplikasi berbasis website atau Android untuk pertanian masa kini. Video kali ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penyuluhan pemberdayaan pertanian dengan dosen pengampu Bapak Mohrum SPMP. Oke, langsung saja di sini saya mengambil judul pemanfaatan smartphone sebagai sumber informasi pertanian oleh kelompok tani. Alasan saya mengambil judul ini dikarenakan dengan semakin majunya sistem teknologi di Indonesia, maka perlu diperkenalkan beberapa website atau aplikasi yang sudah tersedia untuk memudahkan para petani memperoleh informasi mengenai pertanian. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak positif kepada para petani untuk membangun sektor pertanian lebih maju dengan cara yang mudah dan mudah. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan pemerintah. Kesadaran pentingnya teknologi informasi dan komunikasi yang biasa disebut dengan ICT atau Information and Communication Technology bukan hanya digunakan dalam kalangan pengusaha besar saja, tetapi juga bertumbuh di kalangan pengusaha kecil dan bahkan masyarakat lain, seperti koperasi, kelompok tani, maupun masyarakat biasa. Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini juga diyakini berperan penting dalam pengembangan bisnis, kelembagaan organisasi, serta mampu mendorong percepatan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Di sini terdapat beberapa macam teknologi informasi dan komunikasi, diantaranya seperti smartphone, tablet, atau juga ada laptop maupun notebook. Nah, smartphone ini merupakan perangkat telekomunikasi elektronik yang dapat dibawa kemana saja tanpa perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Jadi, ukuran yang lebih kecil ini sangat memungkinkan untuk digunakan dalam situasi dan kondisi kapanpun. Yang kedua ada tablet. Tablet ini merupakan komputer mobile, ukurannya lebih besar daripada smartphone. Tentu saja tablet ini diintegrasikan ke dalam layar sentuh, datar, dan terutama dioperasikan dengan menyentuh layar tanpa menggunakan keyboard fisik. Dengan ukurannya yang lebih besar daripada smartphone, jadi tidak terlalu dianjurkan untuk digunakannya dalam judul ini. Yang ketiga yaitu laptop atau notebook. Laptop atau notebook ini merupakan alat elektronik yang dapat dilipat dan dibawa kemana saja karena menggunakan bantuan baterai, charger, sehingga bisa digunakan tanpa menggunakan listrik. Notebook atau laptop hadir dengan berbagai bentuk dan ukuran yang tentu saja lebih besar daripada tablet. Pemanfaatan smartphone oleh kelompok tani dalam pengembangan usaha di bidang pertanian maupun peternakan sangat dibutuhkan dalam memainkan perannya sehingga proses penyebarluasan informasi bukan hanya diperoleh dari penyuluhan semata, tetapi petani juga bisa memperoleh informasi atau mengaksesnya melalui smartphone masing-masing dan dapat digunakan untuk meningkatkan usaha taninya. Di zaman teknologi saat ini, banyak informasi pertanian yang tersedia, baik melalui media massa maupun media elektronik. Oleh karena itu, kini telah tersedia berbagai informasi untuk petani yang dapat diakses melalui internet, seperti halnya ada Cyber Extension Kementerian Pertanian. Nah, Cyber Extension Kementerian Pertanian ini adalah pusat penyuluhan pertanian dengan visi menjadikan pusat penyuluhan pertanian andal untuk mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Aplikasi kalender tanam atau KATAM yang kedua ini merupakan aplikasi yang sangat membantu petani untuk mendapatkan pencerahan dalam dinamika usaha taninya. Aplikasi ini sangat relevan untuk beberapa komoditi saja seperti padi, jagung, maupun kedelai. Selain itu, aplikasi ini juga sangat membantu dalam pemecah masalah mengenai hama dan penyakit serta alasin tanah. Yang ketiga yaitu petani. Aplikasi penyuluhan pertanian berbasis Android ini disebut dengan Petani. Aplikasi ini akan memudahkan pakar menjawab secara langsung melalui smartphone kepada penanya.
Sehingga para petani yang memiliki berbagai masalah bisa disalurkan di sini dan dijawab langsung oleh para pakarnya. Aplikasi ini dapat ditemui melalui Play Store. Yang keempat yaitu belajartani.com. Belajartani.com adalah sebuah admin untuk saling sharing atau saling mengisi, bertukar informasi mengenai dunia pertanian. Dan yang kelima yaitu Tanipedia. Tanipedia adalah toko pertanian online yang menyediakan berbagai macam obat-obatan baik di bidang pertanian maupun juga peternakan. Dan yang terakhir yaitu aplikasi Ilmu Teknik Pertanian Baru. Aplikasi Ilmu Teknik Pertanian ini adalah sebuah aplikasi khusus untuk merawat tanaman dalam pot yang dapat di-download melalui Play Store dan dapat dibuka secara offline. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dari penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.